Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Tadi saya melihat daun Aglonema rotundum saya ada bintik-bintik kuningnya. Setelah saya lihat di belakang daunnya ternyata dia terserang kutu sisik. Dan sepertinya kondisinya juga kurang baik karena sebelumnya dia cukup rimbun, tapi sekarang hanya tinggal seperti ini saja. Karena itu nanti saya akan bongkar, mungkin harus melakukan operasi berat. Dan ini adalah anaknya yang dulu saya pisah dan sekarang sudah punya anakan lagi, sudah rumpunan juga. Karena itu sekalian saja kita cek untuk melihat kondisinya. Yuk kita angkat dulu, kita pisahkan. Sekalian kita akan bersihkan dulu kutu sisiknya. Setelah nanti kutu sisiknya hilang, baru kita lakukan pembongkaran. Untuk menghilangkan kutu sisiknya saya menggunakan spons ini, spons cuci piring dan juga sabunnya. Cukup gunakan sedikit saja, lalu gosok daun yang ada kutu sisiknya. Nanti dia akan lepas. Jangan lupa bersihkan juga pelepah dan batangnya, karena kutu sisik itu biasanya dia kalau sudah agak banyak seperti ini, dia tidak hanya menyerang daun tapi juga pelepah hingga ke batangnya. Karena itu kita harus bersihkan semuanya. Dan jangan lupa setelah selesai kita harus siram daun-daun itu sampai bersih hingga busa-busanya menghilang dan juga tangkai-tangkai daun serta batangnya. Sebelumnya rotundum ini sangat subur dan rimbun dan sudah cukup banyak saya ambil anakannya. Sudah dibagi ke tetangga, teman, saudara, dan ada juga yang dijual. Jadi kasihan juga ya melihat kondisinya seperti saat ini. Karena itu kita akan membuatnya cantik lagi. Dan ini rotundum tiger yang seratnya merah ya teman-teman. Kan ada juga yang seratnya hijau. Tapi kalau yang ini seratnya jelas terlihat merah. Nah, keduanya sudah selesai dibersihkan. Sekarang kita akan bongkar dan itu saya sudah sediakan media tanam untuk penanamannya. Dan ternyata benar seperti dugaan saya, kondisi tanaman ini sedang tidak sehat dan terlihat dari akarnya yang banyak membusuk. Saya akan cuci dulu untuk melihat kondisinya. Nah, begini kondisi akarnya, hampir 70%-nya rusak. Karena itu kita akan bersihkan lagi bagian-bagian akar yang masih ada tersisa itu, dan kita hanya akan sisakan akar-akar yang sehat saja. Rotundum ini saya taruh di bawah pohon lengkeng, jadi kalau hujan dia kehujanan, dan apalagi seperti sekarang hujan hampir setiap hari.
Sementara medianya hampir 1 tahun tidak saya ganti. Jadi wajar kalau akarnya sampai rusak. Tapi ini contoh yang tidak baik ya teman-teman, jangan ditiru. Apalagi kalau teman-teman melakukan hal ini ke tanaman impor yang baru dibeli online. Bisa-bisa jadi bubur semua. Karena sepertinya bonggolnya sudah tidak sehat lagi, kita akan ambil saja batang-batang yang masih tersisa itu. Jadi kita lepas dari bonggolnya. Ini bonggol bawahnya setelah dipisah, dan nanti kita akan tetap tanam, siapa tahu dia masih akan menghasilkan tunas baru lagi. Tapi mungkin saya tidak videokan karena akan terlalu panjang durasinya. Nah, ini hasil panenannya, kita akan tanam lagi. Sekarang kita akan bongkar pot kedua untuk melihat bagaimana keadaan akarnya. Nah, ternyata akarnya cukup baik, hanya sedikit yang coklat dan pastinya saya akan buang dulu. Yang ini ternyata banyak saya beri arang kayu medianya, karena itu saya pilih-pilihin dulu supaya nanti bisa digunakan lagi. Dan seperti tadi, kita akan cuci dulu untuk melihat kondisi akarnya secara keseluruhan. Nah, ini setelah dicuci masih banyak akar-akar yang sehatnya, tapi kita akan buang dulu sebelum ditanam akar-akar yang coklat itu, supaya dia nanti pertumbuhannya lebih baik lagi. Dan ini akarnya setelah kita bersihkan buang yang coklat tadi. Sekarang kita akan langsung tanam. Tapi sepertinya pada proses penanaman ini saya tidak sadar kalau kameranya ternyata posisinya tidak pas. Kita skip aja ya. Nah, ini setelah penanaman dan langsung disiram agar tanamannya tidak stres dan juga sekalian membersihkan medianya. Selanjutnya kita akan tanam yang tadi kita pisah dari bonggol. Ada 6 batang, tapi saya bagi 2 yang besar-besarnya di pot ini. Saya tanam 3, grouping 3, dan yang satu di pot yang satu lagi untuk yang kecil-kecilnya. Dan untuk yang ini saya gunakan pot kecil karena memang batangnya kecil-kecil, bahkan ada yang daunnya cuma 1. Kemudian kita siram agar medianya menjadi padat.
Nah, sudah selesai. Sekarang dia menjadi 3 pot. Dan teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dah.